Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan memberikan ulasan tambahan penting pakai banget kepada kalian selama 10 menit ke depan mengenai mekanisme kerja antibiotik golongan beta-laktam. Sebelum masuk ke topik utama, kami akan menjelaskan beberapa hal terkait apa itu antibiotik, apa sih beta-laktam, dan segala penjelasan yang dirasa perlu. Perlu sekali bahkan. Silakan disimak ya. Yang pertama yang akan kami jelaskan, apa sih antibiotik itu? Nah, jadi pada tahun 2009, Dalimun mendefinisikan antibiotik sebagai segolongan senyawa yang diproduksi secara alami oleh mikroorganisme yang digunakan untuk menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme lain. Nah, antibiotik ini kerjanya mirip pestisida. Gimana tuh? Nah, itu dengan menekan atau memutus satu rantai metabolisme. Bedanya, target antibiotik ini adalah bakteri. Beberapa contoh golongan antibiotik yang umum digunakan diantaranya golongan beta-laktam, golongan aminoglikosida, golongan tetrasiklin, dan masih banyak lagi golongan antibiotik lainnya. Pada kepo nggak sih sama cara kerjanya antibiotik? Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama ada antimetabolit. Antimetabolit artinya antibiotik bekerja dengan memblok tahap metabolit spesifik pada mikroba. Jenis antibiotik yang melakukan kerja antimetabolit salah satunya adalah sulfonamide. Lalu yang kedua ada menghambat sintesis dinding sel. Cara kerja dari antibiotik jenis yang satu ini adalah dengan menghambat sintesis dinding sel pada bakteri, sehingga nantinya sel akan pecah karena tekanan osmotik dari luar. Salah satu jenis antibiotik yang melakukan kerja ini adalah beta-laktam. Lalu yang ketiga ada menghambat fungsi membran sel. Antibiotik akan bekerja langsung pada membran sel yang berakibat hilangnya permeabilitas pada sel. Hilangnya permeabilitas ini mengakibatkan keluarnya senyawa intraseluler bakteri. Contoh antibiotik dari cara kerja jenis ini adalah polimiksin. Lalu yang keempat ada menghambat sintesis protein. Antibiotik jenis ini akan menghambat sintesis protein dengan cara memengaruhi fungsi dari ribosom. Contoh antibiotik dari cara kerja jenis ini ialah aminoglikosida untuk ribosom 30S dan eritromesin untuk ribosom 50S. Lalu yang terakhir ada menghambat asam nukleat. Contoh antibiotik adalah rifamycin yang akan mengikat dan menghambat DNA dependent RNA polimerase yang ada pada bakteri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang antibiotik golongan beta-laktam. Nah, menurut Madigan et al. Tahun 2008, antibiotik beta-laktam merupakan golongan antibiotik yang pertama kali ditemukan. Terlepas dari banyaknya golongan antibiotik yang sangat beragam, antibiotik ini menjadi pilihan pertama dalam menangani infeksi bakteri. Golongan antibiotik ini memiliki struktur cincin beta-laktam dan umumnya tidak tahan terhadap pemanasan, mudah rusak dalam suasana asam maupun basa, dan bisa dilisis oleh enzim beta-laktamase. Nah, kurang lebih terdapat 56 macam antibiotik yang memiliki aktivitas antimikrobial pada bagian cincin beta-laktamnya. Nah, apabila cincin tersebut dipotong oleh 30 mikroorganisme, akan terjadi resistensi terhadap antibiotik tersebut. Sekarang, kita akan menjelaskan tentang mekanisme kerja beta-laktam dan hubungannya dengan membran sel prokariot. Beta-laktam menangani bakteri penyebab penyakit dengan cara menghambat sintesis dinding sel yang sempurna pada bakteri tersebut. Awalnya, terjadi pengikatan obat pada reseptor sel bakteri yang terjadi pada protein pengikat penisilin atau yang biasa disebut juga sebagai penicillin binding protein atau PBPS. Setelah obat melekat pada reseptor sel bakteri, reaksi transpeptidasi akan dihambat yang menyebabkan enzim tidak dapat membentuk ikatan silang sehingga peptidoglikan tidak dapat mempertahankan bentuk sel walaupun sintesis dinding sel tetap berlangsung. Dinding sel yang tidak sempurna ini bersifat lemah dan mudah terdegradasi. Tahap selanjutnya adalah inaktivasi serta hilangnya inhibitor enzim-enzim autolitik pada dinding sel. Tahap ini berlangsung dengan tujuan mengaktifasi enzim-enzim litik yang akan digunakan untuk memecah bakteri penyebab penyakit. Berdasarkan cara kerja beta-laktam yang menghambat sintesis dinding sel yang sempurna yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fokus kerja beta-laktam berlangsung pada dinding sel. Keberadaan dinding sel sendiri sangat penting bagi bakteri sebagai lapisan pelindung, pemberi bentuk bakteri, dan fungsi krusial lainnya. Ketiadaan dinding sel akan menyebabkan bakteri mati karena tekanan osmotik di sekitarnya.
Nah, setelah kita mempelajari mekanisme kerja obat beta-laktam, sekarang kita mau mempelajari nih jenis obat-obat beta-laktam. Nah, hari ini kami akan jelasin 3 nih golongan obat beta-laktam. Yang pertama adalah penisilin. Udah sering banget ya kayaknya dengar kata penisilin. Nah, penisilin itu sebenarnya asam organik, teman-teman, yang terdiri dari satu inti siklik dan satu rantai samping. Nah, inti sikliknya itu terdiri dari cincin beta-laktam dan cincin tiazolidin. Sedangkan rantai sampingnya itu adalah gugus amino bebas. Nah, gugus amino bebas ini nih yang nanti memberikan keragaman pada penisilin. Fungsinya apa sih penisilin? Ya sama seperti antibiotik lainnya, yaitu menangani infeksi bakteri dengan cara menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab infeksi. Berikutnya ada cefalosporin. Nah, cefalosporin itu adalah kelompok antibiotik yang sama ya kayak yang beta-laktam lainnya, yaitu membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding selnya. Nah, sebagaimana antibiotik lainnya, cefalosporin digunakan untuk menangani penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Nah, cefalosporin ini, teman-teman, uniknya dia dibagi menjadi 4 generasi. Kok banyak banget sih? Nah, kita recall lagi nih bahwa untuk bakteri dapat bertahan hidup, bakteri itu perlu membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem resistensi ya terhadap antibiotik. Nah, saat dia diberikan antibiotik baru, dia membangun sistem resistensi baru. Sehingga cefalosporin ini dibagi menjadi 4 generasi nih, karena bakteri udah keburu resisten sama generasi yang sebelumnya. Makanya mereka berbeda dalam hal efektivitas. Yang terakhir adalah jenis obat inhibitor beta-laktamase. Pada membran sitoplasma, terdapat enzim transpeptidase, teman-teman, yang berfungsi untuk mengatalisis reaksi transpeptidase. Apa sih reaksi transpeptidase itu? Nah, ini adalah reaksi pada bakteri yang terjadi untuk membentuk dinding selnya. Nah, ada kalanya nih teman-teman, enzim transpeptidase itu dapat mengikat antibiotik beta-laktam, sehingga proses pembentukan dinding selnya tetap terjadi, tetapi umumnya bakteri menjadi lebih lemah. Kenapa? Karena struktur dindingnya setelah dia mengikat antibiotik beta-laktam menjadi mudah untuk terdegradasi. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bakteri terus hidup dan berkembang. Untuk mencegah hal ini terjadi, digunakan inhibitor beta-laktamase untuk mengatasi degradasi pada cincin beta-laktam agar proses lisis dinding sel oleh beta-laktam dapat berlangsung maksimal. Nah, sebenarnya masih banyak nih jenis obat yang lain, hanya saja kita batasi hari ini 3 dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme resistensi bakteri. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan dari pengaruh antibiotik yang menyerang bakteri tersebut. Resistensi dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya sedemikian rupa sehingga efektivitas dari bahan kimia dalam antibiotik yang digunakan dapat berkurang sampai dengan tidak efektif lagi terhadap bakteri penyerang. Adanya resistensi antibiotik ini mengakibatkan sulitnya menangani penyakit yang sebelumnya sudah terserang bakteri yang sama dengan menggunakan obat yang sama. Karena hal ini, saat ini ada beberapa jenis penyakit yang sulit atau bahkan sudah tidak bisa diatasi dengan antibiotik tertentu. Beberapa jenis bakteri ini menetralisasi antibiotik dan membuatnya tidak berbahaya lagi bagi bakteri tersebut. Bahkan, ada juga bakteri yang mengubah strukturnya agar antibiotik tidak dapat menempel pada reseptor di dinding selnya. Adapun penyebab resistensi bakteri ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tanpa indikasi medis. Penggunaan antibiotik dapat membunuh bakteri yang sensitif dengan antibiotik tersebut menyisakan bakteri yang tidak sensitif. Nantinya, jika antibiotik tidak diberikan atau dikonsumsi sesuai indikasinya, bakteri yang tidak sensitif ini akan berkembang biak. Kumpulan bakteri setelah perkembangbiakan ini sudah memiliki resistensi terhadap antibiotik yang diberikan sebelumnya. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai mekanisme resistensi bakteri terhadap beta-laktam. Bakteri dapat membentuk resistensi terhadap beta-laktam dengan 3 cara, yaitu destruksi atau penghancuran antibiotik dengan sekresi enzim beta-laktamase, menurunkan penetrasi antibiotik untuk berikatan dengan cairan transpeptidase yang mengatalisis bentukan dinding sel, dan menurunkan afinitas ikatan antara reseptor bakteri dengan senyawa antibiotik. Enzim beta-laktamase bekerja dengan memecah cincin beta-laktam pada antibiotik sehingga antibiotik tersebut tidak dapat berikatan dengan protein transpeptidase. Hal ini membuat antibiotik menjadi tidak aktif lagi karena kehilangan kemampuan untuk menginhibisi pembentukan dinding sel bakteri. Enzim ini selain ditemukan pada bakteri gram positif dan negatif secara alami, ternyata dapat juga ditemukan pada plasmida dan transporon, sehingga dapat ditransfer antar spesies.
Akibatnya, kemampuan resistensi bakteri terhadap beta-laktam dapat menyebar dengan cepat. Sekian penjelasan dan pemaparan kami. Apabila ditemukan kesalahan pada pemaparan ini, silakan menuliskannya di kolom komentar. Untuk kebaikan bersama, kelompok kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Atas perhatian serta kritik dan saran yang membangun untuk terciptanya kesempurnaan penjelasan, kami ucapkan terima kasih.